Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat bertemu di acara hari ini, Podcast Semalkah. Nah, untuk Podcast Semalkah hari ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu Bapak Ari Nihak. Beliau adalah salah satu dari guru SMA Muhammadiyah Al-Kausar PK Kartasura, atau biasa kita sebut dengan Semalkah. Nah, untuk Podcast Semalkah hari ini, kita akan sedikit membahas tentang Semalkah itu sendiri. Apa sih Semalkah itu dan apa aja sih programnya? Untuk Semalkah sendiri atau SMA Muhammadiyah Al-Kausar program khusus itu adalah sekolah yang mana kita berbasis pada leadership. Jadi memang semua program, semua kegiatan yang ada di Semalkah kita arahkan kepada pembangunan leadership pada diri anak. Itu. Sehingga kita ambil tagline juga, kita punya tagline Semalkah itu The School of Leader Lead You to be a Winner, yaitu sekolahnya para pemimpin, School of Leader, sekolahnya para pemimpin. Jadi memang mereka yang mau masuk ke Semalkah ini, yang masuk Semalkah, mereka adalah calon pemimpin. Nah, di Semalkah ini kita proses lead you, jadi kita pimpin mereka, kita didik mereka, kita arahkan mereka untuk menjadi apa? A winner, yaitu seorang pemenang. Jadi memang kita fokuskan, kita harapkan anak-anak yang masuk ke Semalkah ini lulusannya nanti ketika lulus dari Semalkah ini menjadi seorang pemenang atau pemimpin sejati, terutama minimal kepada dirinya sendiri. Nah, ini juga yang banyak ditanyakan oleh teman-teman di rumah. Nah, Semalkah sendiri itu emangnya asik? Nah, dari pendapat Pak Arin gimana nih? Kalau asik nggak asiknya kita sebagai guru nggak tahu ya. Kalau yang mengecek asik nggak asiknya itu kan pasti anak. Cuma kita para guru, kita para pengurus SMA Muhammadiyah Al-Kausar ini mengupayakan anak-anak ketika masuk ke sini itu asik, mereka nyaman di sekolah. Sehingga untuk mengasikkan ini kita gunakan, yaitu kita bebaskan mereka. Kita bebaskan mereka untuk berkarya, kita bebaskan mereka untuk berekspresi, kemudian bahkan kita membebaskan mereka untuk membentuk organisasinya sendiri. Jadi kalau seumpama di SMP itu kan dulu setiap organisasi sekolah itu kan pasti dikontrol oleh guru ya. Kontrol guru, kegiatan juga dari guru. Kalau guru nggak perintah atau apa, biasanya organisasi tidak jalan. Nah, untuk di Semalkah kita ubah itu. Di Semalkah kita bebaskan mereka para pengurus organisasi untuk membentuk organisasinya mau jadi apa. Kita ada IPM, ada HW, kita pasrahkan kepada mereka mau jadikan IPM dan HW-nya seperti apa. Jadi mereka bebas untuk mengajukan program, mau mengadakan kegiatan, mereka bebas selama tidak keluar dari norma-norma yang yang sesuai gitu. Ini juga sekolah itu kan pasti punya semacam program unggulan. Nah, dari Semalkah sendiri itu program unggulannya apa aja? Untuk program unggulannya kita ada banyak ya, dan tentunya program unggulan ini kita arahkan kembali kepada mereka fokus ke leadership. Jadi semua program kita arahkan kepada pembentukan leadership. Kita ada DKK, diskusi keislaman dan kebangsaan, ada kemudian temu-temu orang hebat, kemudian ada juga tahfidz camp, kemudian ada juga ketuk atau kejar UTBK. Dari beberapa program yang sudah Pak Arin sampaikan tadi, kira-kira program apa yang paling diminati siswa Semalkah sampai sekarang? Jika yang paling diminati selama pantauan saya terhadap anak-anak Semalkah itu rata-rata pada asiknya, pada nikmatnya itu ketika diskusi. Jadi di DKK itu diskusi keislaman kebangsaan mereka asik. Bahkan saking asiknya, kadang kita kasih waktu 1 jam, itu anak-anak bisa diskusi itu sampai 2 jam. Ini berbeda dengan konsep biasanya ya. Karena memang yang menjadi pemateri adalah anak. Jadi bukan dari guru, bukan dari orang lain, tapi anak sendiri yang memberikan materi. Jadi kita ngajarkan anak itu berani tampil di depan. Ini memang skala besarnya di DKK ini ya. Kemudian pembahasannya itu tadi, itu keislaman dan kebangsaan. Jadi kita membahas problem-problem dalam agama. Bahkan kita membahas problem-problem untuk yang kebangsaan, problem-problem negara kita gitu. Dari program yang udah Pak Arin tadi sampaikan beberapa, kira-kira program mana yang sekiranya condong ke arah tagline tadi? Tagline-nya Semalkah kan lebih ke leadership. Nah, program mana yang condong ke seorang pemimpin gitu?
aslinya semuanya condong ke sana sih ya, karena memang kita dari awal ambil basisnya leadership, otomatis semua programnya mengarah ke sana. Cuma ada beberapa yang memang khusus atau mempunyai peran yang lebih dari program-program ini terhadap kepemimpinan. Kita ada yang namanya temu orang hebat. Jadi di temu orang hebat ini kita hadirkan mereka yang memang sukses dalam bidangnya. Kita ada temu cendekia, yaitu kita menghadirkan mahasiswa-mahasiswa atau alumni-alumni universitas yang mendapatkan beasiswa atau bahkan kuliah di luar negeri. Kemarin kita pernah mengundang mahasiswa yang dari Jepang, kuliah di Jepang, kemudian ada juga dari Cina gitu. Itu untuk yang temu cendekia. Kemudian yang kedua ada temu owner. Temu owner ini kita datangkan mereka yang sukses di dalam kewirausahaan. Jadi kita harapkan adanya temu owner ini anak mulai dari SMA itu sudah mempunyai pandangan ke depan untuk kewirausahaan, sehingga lulusan dari SMA Al-Kausar ini sudah mandiri. Jadi tidak sekedar minta uang orang tua atau mau ke sana minta bapak, minta ibu, tapi mereka punya usaha sendiri. Dan kemudian ada juga temu ulama atau temu ustadz ya. Ini untuk mengimbangi program-program yang telah ada. Jadi kita adakan temu ulama supaya ketika anak itu menjalankan usahanya, menjalankan programnya, itu tidak terlepas atau tidak melenceng dari norma-norma agama kita. Membahas tentang strategi program nih, pasti kan sekolah itu punya strategi buat bersaing di luar sana. Nah, dari Semalka sendiri pasti punya strategi dong, Pak, buat siswa-siswinya untuk bersaing mungkin di masyarakat atau mungkin di tingkat nasional gitu. Untuk bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang memang sudah lama berdiri, kita ada beberapa program ya. Yang pertama, untuk masalah kemasyarakatan nanti kita ada public speaking. Public speaking itu untuk memberikan modal supaya nanti anak ketika turun ke masyarakat itu bisa ngomong. Biasanya public speaking itu dalam seminggu 4 kali, Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis itu public speaking. Nah, kemudian diuji coba itu biasanya setahun sekali, itu adalah bulan Ramadan. Itu akan kita sebar mereka untuk mengisi kultum-kultum di masyarakat. Bahkan kita usulkan mereka untuk ngajar TPA di masyarakat. Kemudian untuk dalam ranah akademis, terutama karena SMA biasanya ditakuti itu adalah bagaimana ya kalau SMA swasta nanti atau SMA Muhammadiyah Al-Kausar bisa bersaing enggak sih dalam masuk universitas itu kan. Kita adakan program itu, kita adakan program ketuk, yaitu kejar UTBK. Jadi nanti di kelas 3 anak itu sudah diberikan materi-materi tentang UTBK, sehingga ketika lulus dari SMA mereka sudah siap untuk masuk universitas atau ujian masuk universitas. Jadi untuk bapak ibu yang di rumah atau anak-anak yang di rumah nggak perlu khawatir kalau di SMA di Semalka nanti bagaimana untuk universitasnya. Tenang, karena kita ada program ketuk, jadi anak-anak di kelas 3 akan kita sudah arahkan kepada ke jenjang universitas gitu. Kembali lagi ke kita bahas program. Dari tadi kan saya lihat membahasnya program lebih ke program yang mengarah ke leader ya. Nah, kalau program yang mengarah ke mungkin dunia agama atau lebih condong ke biar siswa itu agamanya kuat, punya iman yang kuat. Nah, itu apa aja? Karena kita sekolah Muhammadiyah, otomatis kita basisnya adalah agama. Otomatis program tentang agama itu banyak ya. Program tentang agama itu banyak, salah satunya tadi temu ulama atau temu ustadz atau temu kiai. Kemudian yang gak kalah penting kita adalah itu tahfidz camp. Jadi tahfidz camp selama 2 bulan. Jadi anak-anak di tahfidz camp ini fokus 2 bulan hanya menghafal Al-Quran. Jadi kita pondokkan mereka selama 2 bulan, tidak ada pelajaran sama sekali tentang materi-materi sekolah, tapi fokus ke tahfidz. Dan alhamdulillah untuk tahun kemarin kita sudah ada 4 anak yang selesai 30 juz. Jadi selesai setoran 30 juz dan kemarin sudah diwisuda di UMS. Oke. Nah, mungkin itu dulu yang kita bahas hari ini. Nah, mungkin selanjutnya Pak Arin bisa menjelaskan ke teman-teman di rumah. Pastikan udah buka
pendaftaran siswa baru kan ya. Nah, dari Semalka itu PSB-nya kapan dan tenggang waktunya sampai kapan dan bagaimana sih cara mendaftarnya? Untuk penerimaan siswa baru, kita alhamdulillah sudah buka pada tanggal 5 Oktober. Nanti itu untuk program inden ya. Program inden itu 5 Oktober sampai 5 Desember. Yang mana di program inden ini kita jor-joran untuk memberikan diskon karena memang kita ketahui ekonomi sedang turun gitu kan. Maka kita berikan diskon besar-besaran sampai 75% bagi mereka yang mau mendaftar di program inden, yaitu 5 Oktober sampai 5 Desember, dan ini pun terbatas karena kita cuma menerima 50 siswa gitu. Caranya gimana nih Pak buat mendaftar? Untuk daftar gampang sih ya, karena kita masih masa PSBB, maka kita ada dua cara. Yang pertama, langsung datang aja ke Semalka, jadi tepatnya di Kompleks Perguruan Muhammadiyah di Kartosuro, atau kalau masih bingung, tepatnya ada di Barat SMK Pelayaran PAS gitu kan, atau di Timur Al-Famidi Kartosuro. Nah, jadi itu tempat kita, langsung aja ke situ. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang tidak berani atau yang masih takut dengan virus corona, takut terpapar atau lain sebagainya, kita buka pendaftaran online juga. Jadi anak bisa mendaftar online tanpa harus ke sekolah gitu. Nanti tinggal masuk link, isi data, selesai. Mungkin itu dulu yang kita bahas di podcast Semalka hari ini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih kepo atau masih ingin tahu tentang Semalka lebih lanjut, bisa cek di IG SMA Muhammadiyah Al-Kausar PK, dan juga bisa kepo-kepo di web SMA Muhammadiyah Al-Kausar PK. Nah, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.